Iya, kayaknya emang jam 8 malam itu waktunya Mbak Fitri untuk buang sampah ya. Oke, silakanlah. Jadi langsung saya mulai aja ya. Jadi kebetulan memang modul kita itu akan saya lanjutkan. Oh iya, sudah pada terima modulnya masing-masing belum? Buku bahasa Inggrisnya itu sudah diterima kah? Sudah ya? Oke. Berarti nanti kalau misalkan ada beberapa latihan yang saya minta kerjakan dari sana, bisa ya? Jangan lupa nanti hari Minggu ini kita akan ada tatap muka langsung. Jadi em, dua materi yang sudah saya ajarkan tentang gerund dan infinitif ini nanti tolong dibaca-baca lagi. Barangkali kalau saya sempat akan saya berikan kuis. Karena yang seperti bisa teman-teman lihat bersama di modul kita, itu isinya cukup banyak, cukup padat. Jadi ada 12 modul ya yang harus kita selesaikan. Jadi akan saya usahakan untuk bisa semuanya tercover secara padat dan menyeluruh. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai sini masalah yang kemarin? PR-nya mungkin ada masalah atau nggak usah ya nanti saya bahas aja ya. Sekarang kita masuk ke materi dulu. Oke, jadi kita akan bahas masalah structure 2, materinya gerunds dan infinitives 2. Ini masih melanjutkan dari yang kemarin, cuman untuk mengingatkan. Nah, tadi saya mau bahas masalah homework, saya batalkan karena di awal juga toh ada sedikit review gitu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan ke materi yang berikutnya, kita akan coba untuk review materi gerunds dan infinitives yang pertama kemarin. Oke, jadi di sini ada berapa kalimat? Ada 7 kalimat di sana ya. Nah, dari 7 kalimat ini, kira-kira yang mana yang gerund, yang mana yang to infinitives? Ada yang bisa bantu saya untuk kasih tahu dulu mungkin? Yup, betul nomor satu benar. Itu to infinitive ya. Jadi ini kan want to infinitive. Oh itu maksudnya want to into infinitive ya. Betul betul. Yang pertama betul. Jadi memang ya sebenarnya keduanya itu sama-sama infinitif, kebetulan. Kenapa? Karena yang di sini itu dia posisinya sebagai verb dari sebuah present tense, alias dia adalah sebuah infinitif. Masih ingat kan ya simple present tense? Iya, simple present tense pakai bentuk infinitif kebetulan untuk yang pertama ini karena subjeknya I. Gitu ya. Tapi memang kalau misalnya ada yang bilang infinitifnya letaknya di sini, betul. Konsentrasikan saja pada yang ini. Karena yang ini itu sebenarnya adalah bare infinitif kalau masih ingat ya. Yang kita omongin yang ini, to infinitive atau full infinitive. Jadi kalau ada kata kerja yang pertama, itu sepertinya tidak akan Anda perhatikan untuk masalah perdebatan antara pakai gerund atau pakai infinitif. Yang diperdebatkan adalah yang kedua ini. Karena kata kerjanya want, maka kita pakai to sleep. Gak ada I want sleeping gitu ya. Oke, yang berikutnya. Hello, welcome back. Baik, kita ke kalimat kedua. Bagaimana, bagaimana? They are studying in the library. Library. Okay, interesting. Nah, ini sebenarnya suatu permasalahan yang cukup klasik. Jadi memang karena bentuknya ing, sepertinya dia adalah gerunds gitu kan ya. Nah, masalahnya, coba kita lihat kalimatnya di sini. Ini sini they are studying in the library. Which means ini adalah sebuah kalimat continuous, betul nggak? Iya Mbak Fitri. Jadi kita masih melanjutkan. Modulnya adalah gerunds dan infinitives 2. Gitu ya. Jadi kita akan selesaikan. Ini saya masih review dulu yang kemarin. Nah, kayak yang dibilang sama Mbak Yuli, betul ya. Ini adalah kalimatnya kalimat present continuous. Ini to be-nya di sini are, jadi ini adalah present continuous. Which means they are studying ini
studyingnya itu tidak sebagai gerund, tetapi sebagai verb ing yang berguna sebagai verb, bukan sebagai gerund. Karena sebagai gerund itu berarti kata-katanya sudah tidak berarti sebagai kata kerja. Sekarang sudah berubah menjadi kata benda. Seperti yang ada di nomor 3. Jadi yang ini itu dia bertindaknya masih sebagai verb, ya kan? Beda sama yang nomor 3. Nah, kalau yang ini, they finish studying. Kata kerjanya kan cuma finish ini ya. Studying itu kan adalah belajar, sebuah kata benda yang diselesaikan, yang di finish gitu ya. Maka dalam kalimat yang ketiga ini, studying itu adalah gerund. Lebih tepatnya, dia adalah gerund yang posisinya sebagai objek. Kayak gitu. Yang keempat, the student began to study in the library. Is there a gerund? Kayaknya nggak ada ya. Atau ada infinitive? Yang mana nih, yang mana? Ya, to infinitive. Hati-hati infinitive yang pertama pakai F ya. So that's an I and F. V yang belakang. Yep, exactly. So they begin to study. Yang pertama ini bukan infinitive ya. Yang kedua ini yang infinitive. Study. Alright, now the fifth one. Riding a horse is not easy. Ini sudah gampang. Ini langsung saya tunjukkan karena berlawanan dengan yang ketiga tadi. Kalau yang kelima ini, dia sama-sama sebagai gerund, cuman fungsinya sebagai subjek. Masih ingat gak kemarin? Ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek. Ingat ya? Oke. Nah, yang ini kan subjek, yang ini objek. Oke, itu bedanya ya. Sip. Nah, yang berikutnya, yang ke-6, the teacher asked him to sit down. Masih sama ya. Ingat, ini bentuknya pas, ya kan? Makanya sudah kelihatan. Verbnya udah pasti verb 2, dia pasti bukan infinitif. Yang infinitif tuh yang kata kerja ke-2, sit down ini. Oke. Nah, yang paling terakhir itu ada he was tired after practicing for 5 hours. Ini sebenarnya adalah bentuk yang belum sempat saya bahas. Jadi ini namanya gerund sebagai objek, tapi ada prepositionnya. Jadi di sini ada after ini kan ya. Nah ini ya. Karena ada after ini, maka tidak langsung menjadi objek. Ada prepositionnya dulu, baru objek. Ini nanti akan saya jelaskan sekilas. Itu ya. Tapi sama, karena coba dilihat ya. Dia capek setelah berlatih selama 5 jam. Nah, berlatihnya ini kan sesuatu yang dilakukan gitu ya. Di sini bukan kata kerja gitu ya. Kata kerjanya apa? Dia capek. Alias ya ini. Sudah ada to be-nya ini. Berarti ini sebagai kata benda. Bukan sebagai sesuatu yang dilakukan di kalimat itu. Bisa dimengerti sampai sini? Kalau misalnya ada yang bingung, ini saya kasih contoh lain dari object of preposition. Jadi kayak give it to him. Nah, to-nya ini di sini preposisinya. Preposisi kan to, after, apa, under, over, some, anything. All those are prepositions. Itu kan ya. Him-nya itu adalah objeknya. Jadi kalau untuk yang seperti ini, him ini adalah objek dari preposisi, yaitu to. Kayak gini juga. Under the tree. By practicing. Oke? Saya next ya. Nah, ini masih yang berikutnya. Langsung saya jelasin aja kali ya. Nah, ini ada he lets the students play in the classroom. Gimana? Yang ini gimana? Sin. Oke, ini saya jelasin langsung aja ya. Jadi yang ke berapa? 8 berarti ya.
Yang paling atas itu, he lets the students play in the classroom. Sepertinya kok nggak ada to-nya ya. Tapi apakah itu berarti tidak ada to infinitive, tidak ada infinitifnya? Coba dilihat. Di sini tuh ada satu kata kerja, ada he lets, terus syarat play. Ada dua kata kerja ya. Kenapa bisa begitu? Karena adalah contoh dari yang namanya causative verb. Mungkin sudah pernah dijelasin kali. Udah pernah dijelasin belum? Jadi ada beberapa kata kerja yang memang fungsinya itu adalah seperti ini. Jadi kayak he lets, he has somebody do something. Itu kayak kata kerja yang isinya itu cuma menyatakan saya menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Kayak gitu. Itu namanya causative verbs. Ada causative verb yang namanya get, itu pakai to infinitive. Tapi kalau let's, ini tidak pakai to infinitive. Let's, has, itu pakainya infinitive. Jadi makanya di sini langsung he lets the student play in the classroom. Apakah ada infinitifnya? Ada. Yang ini, yang play. Kalau yang let's, ini bukan. Oke? Okay? Ngerti nggak nih? Lalu testing, testing. Oke, terima kasih. Mbak Soleh berarti udah nyambung gitu ya. Yang lainnya gimana? Soalnya ini sebenarnya satu pembahasan lain namanya causative verb. Jadi memang ada beberapa kata kerja yang diikuti dengan kata kerja lain, tapi kata kerja lainnya tuh tidak selalu pakai to. Misalkan yang let's ini. Jadi memang kalau misalkan he lets the students to play, malah salah. Nah, itu. Kalau misalkan di situ, itu tidak termasuk causative verb. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kalimat itu, kalimatnya present tense, simple present, dan memang ada tuh infinitifnya. Cuman kalau misalkan Anda lihat semuanya, kayak contoh kalimat yang di sini ya, yang tadi he lets the students play, sebelum kata kerja itu ada objeknya, betul? Nah, ini nanti akan saya jelaskan di agak belakang. Jadi kapan kita bisa menyelipkan kata-kata di tengahnya. Jadi tidak langsung kata kerja pertama lalu to lalu kata kerja kedua atau kata kerja pertama lalu gerund gitu ya. Ternyata di tengah-tengahnya bisa diselipkan suatu. Kasusnya sama seperti yang dibilang sama Mas Dedi. Bisa dimengerti? Alright.